Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sayang. Hari ini saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakuan akan memberikan materi untuk jurusan Tata Kelola Perkantoran kelas 11 mata pelajaran Tata Kelola Kepegawaian. Ya, hari ini sudah Ibu absen tadi. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya nak ya. Menggunakan masker, menggunakan face shield dan cuci tangan dengan sabun saat kita ada di luar maupun kita melakukan kegiatan. Ya, jaga jarak, jangan berkerumun sehingga kita nanti akan terhindar dari sakit. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Hari ini pelajaran tentang kepegawaian, Ibu akan memberikan sentilan sedikit tentang kemarin-kemarin yang berhubungan dengan kepegawaian, yaitu tentang promosi. Ya, promosi, mutasi, demosi. Hari ini Ibu akan memberikan tentang mutasi. Ya, nanti Ibu akan berikan pada kalian power-powernya, tapi untuk sementara monggo diperhatikan dulu apa yang akan Ibu berikan pada kalian. Oke. Ya, Ibu akan memberikan pada kalian yaitu PowerPoint hari ini, yaitu dengan berhubungan dengan mutasi pegawai. Mudah-mudahan semuanya bisa melihat dengan jelas ya, mutasi pegawai itu apa ya. Nah, kalau kita di sini ngomong tentang mutasi, apa itu mutasi? Itu media pengembangan pegawai di mana ini merupakan perpindahan pegawai dari jabatan satu ke yang lain dan sifatnya setara atau di sini dari jabatan sebelumnya ya, baik jabatan yang lebih tinggi maupun ke jabatan yang lebih rendah. Jadi kalau jabatan yang lebih tinggi disebut promosi, yang lebih rendah disebut demosi. Jadi mutasi itu perputaran. Ibu kemarin bagiannya misalnya di bagian kepegawaian, sekarang Ibu di bulan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kemudian Ibu ditempatkan di bagian misalnya sumber daya manusia, masih sama setingkat ya. Untuk apa? Supaya Ibu punya pengalaman saat nanti kalian prakerin juga jadi seperti itu. Kalian akan di bagian perpustakaan selama sebulan, misalnya kita prakerinnya 3 bulan, maka bulan kedua kalian akan ditempatkan di bagian misalnya SDM, bagian misalnya PU ya. Habis itu bagian bulan depannya kalian akan ditempatkan misalnya ke bagian misalnya front office. Nah, semuanya di rolling. Kenapa? Supaya kita dapat pengetahuan begini loh pekerjaan di kantor itu. Jadi kita belajar kelas 11 itu persiapan untuk prakerin ya. Nanti kalian akan ketemu pegawai yang di sana, dan saat kalian nanti di bagian kepegawaian kalian akan tahu pegawai siapa di sana, peraturannya apa, disiplinnya apa ya, sehingga kalian tahu oh ini loh kalau kita bekerja nanti di kantor seperti itu loh kalau peraturan itu ada gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari mutasi atau perpindahan itu? Karena yang pertama keinginan pegawai, karena pegawai itu merasa jabatannya kurang tepat. Aku itu orangnya pinter ya, tapi kenapa kok aku ditempatkan kok bagian suruh buatin teh? Aku nggak cocok aku dengan pekerjaanku seperti ini misalnya, ya. Kan aku tuh orangnya nggak bisa begini, tapi kenapa aku ditempatkan begini? Jadi aku harus puter badan, puter otak untuk apa? Untuk belajar. Nah, jadi menurut kalian pegawai itu, ya jabatannya kurang tepat. Atau di sini fisik yang tidak memungkinkan, punten ya, ada pegawai yang bekerja, maaf, telah terjadi kecelakaan ya, sehingga mungkin tangannya, kakinya, anggota tubuhnya ada yang luka dan tidak memungkinkan dia bekerja. Contoh misalnya Ibu bekerja di bagian komputer, ada kecelakaan sehingga tangan Ibu, tangan pegawai itu ada salah satunya yang mengalami, anggaplah maaf ya, cacatan. Ya, tadi kan bagus, sekarang cacat. Berarti kan harus apa itu namanya? Adaptasi. Dan adaptasinya tuh nggak bisa 1 hari.
Kita biasanya ngetiknya tangannya 10, sekarang ngetiknya tangannya tinggal yang tersisa, misalnya seperti itu. Nah, fisik tidak memungkinkan, makanya mutasi. Bukan bagian yang harus mengetik, tapi ke bagian yang bisa mengerjakan kegiatan menggunakan tangan, tapi yang tidak terlalu terampil. Artinya tidak menggunakan tangan secara bebas. Gitu ya, misalnya di perpustakaan, membereskan buku, ya, mengatur buku, atau bagian yang lain yang mengerjakan yang sesedikit mungkin menggunakan tangan itu untuk misalnya mengetik, karena untuk mengetik nggak bisa, yang lain bisa. Contoh seperti itu. Atau kaki. Walaupun di setiap kantor pemerintah sesuai dengan peraturan harus menerima penyandang disabilitas, di mana apa? Di mana kita di kantor itu menerima orang yang penyandang disabilitas, tadi kekurangan dalam hal fisik. Itu kita boleh menerima. Makanya di kantor-kantor itu diberi tangga untuk orang yang misalnya menggunakan kursi roda. Mungkin kamu menemukan misalnya mall, ya, terus misalnya rumah makan, ya, atau kantor ada tempat untuk kita menggunakan kursi roda, ya. Atau di sini pegawainya itu tidak cocok dengan teman atau atasan. Nggak mau, aku kerja sini suka ditegur, nggak bisa ini, nggak bisa itu, saya nggak nyaman. Nah itu berarti kamu pingin pindah, gitu. Atau keinginan perusahaan, karena perusahaan tuh pinginnya kamu tuh berkembang, makanya di rolling, ya, 5 bulan bagian administrasi, ngerapiin ini, ngetik itu, ngerjain ini, ngerjain itu, ya. Terus bulan depan setengah tahun kemudian, misalnya setengah tahun, ya, ke bagian keuangan. Sekarang tahu tentang begitu, ngitung tentang pajak, ya, tentang pegawai, terus begitu. Ini kalau misalnya perusahaan punya sistem seperti itu, ya. Atau biar nggak bosan. Perasaan aku kerja itu gini ya, masuk, ngerapiin, masukin kotak, masuk, ngerapiin, masukin kotak, itu aja pakai tiap hari. Bosan. Nah makanya sekarang nggak masukin kotak lagi, besok mungkin mengerjakan yang lain, ya. Menjamin, menjaga kepercayaan pegawai terhadap perusahaan, karena kita rolling, karena kita merasa diorangkan, diakui, makanya kita di sini apa? Kita di sini mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diminta oleh pimpinan. Mutasi itu ada 2, vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu perubahan posisi jabatan pekerjaan ke tingkatan lebih tinggi atau rendah, namanya vertikal. Kalau nggak atas, bawah, itu vertikal. Ya, kalau nggak ke atas ya ke bawah. Ya, promosi itu berarti kita dari jabatan rendah ke atas. Promosi, selamat ya, sekarang kamu dipromosikan, kemarin menjadi staf, ya, sekretaris junior. Sekarang karena dilihat pinter, nerima tamu pinter, ngetik pinter, sopan, mau belajar, maka dipromosikan sekarang menjadi sekretaris, misalnya yang bekerja di situ paruh waktu, gak asal bantu-bantu. Kemarin kan bantu, sekarang enggak, gitu. Atau promosi, selamat ya, kemarin dapat jabatan ini, sekarang begini, lebih tinggi. Demosi itu penurunan, karena kita itu datangnya terlambat, mengerjakan tugas ya asal-asalan, di kantor itu kerjanya, kinerjanya nggak bagus, maka diturunkan pangkatnya tadi, ya. Bukan berarti demosi itu orang benci, bukan, salah. Bedakan kalau di kantor itu antara fisik kita, sikap kita, ya, loyalitas kita. Jangan memandang orang tuh dari fisik. Oh, si itu tuh gara-gara orangnya begini, gitu. Nggak boleh fisik pokoknya, ya, nggak boleh. Tetapi lihat dari kinerja. Makanya promosi demosi itu dari kinerja. Ya, terlambat, berarti kan tidak disiplin kan. Terus misalnya mengerjakan tugas, mengumpulkannya telat, itu disiplin. Setelah itu diberitahu tapi nggak mau mengerjakan, ya, suka ini, suka itu, makanya diturunkan pangkatnya, artinya demosi.
Itu juga perjuangan berat kalau perusahaan demosi, jangan sampai ya gitu. Atau di sini ada penangguhan kenaikan pangkat. Kalau pegawai negeri itu kan setiap kemarin kita belajar ya, dalam urusan daftar urutan kepangkatan, pegawai negeri akan dinilai selama di setiap bulan apa? Masih ingat di setiap bulan apa? Desember. Di bulan Desember itu kita akan menilai pegawai ini mau mutasi atau demosi, kenaikan pangkat, diturunkan segala macam. Itu di bulan apa? Desember. Jika nanti mau kenaikan pangkat lagi ya Desember lagi tahun depan. Makanya di bulan Oktober ya, semua pegawai negeri itu Oktober itu sudah mulai merancang pengajuan untuk kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat masih ingat enggak? Ada berapa macam? Ada pengabdian, ada anumerta, ada reguler. Reguler itu setiap berapa tahun sekali naik pangkat. Jika, nah itu jikanya itu. Anak 11 OTKP naik kelas jika 1, semua nilai di atas KKM minimal 3, minimal. Jadi kalau KKM yang 75 minimal 78 kecuali produktif. Kalau produktif harus di atas 80 karena itu kompeten. Kompetensi kamu sebagai anak OTKP, kompetensi kamu sebagai anak akuntansi, mesin, ya, jaringan. Itu kenapa harus kompeten? Karena praktek. Oleh karena itu kita di sini sesuai dengan permintaan orang tua, walaupun pandemi kita menyelenggarakan praktek, walaupun cuma 2 jam dan tidak setiap hari. OTKP itu jatahnya cuma Kamis dan Jumat. Enggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, enggak. Cuma 2 hari Kamis dan Jumat. Dan itu untuk pelajaran keuangan, humas, kepegawaian, sarana prasarana. Ya kan? Yang lainnya ngikut. Kayak humas, sok, mangga. Kamu sekarang praktek ini, praktek itu. Ya, humas menerima telepon dalam bahasa Inggris, bisa kerjasama dengan pelajaran komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi bukan satu nak, kamu belajar dapat ini itu untuk bisa lebih dari 1 mata pelajaran nilainya, gitu ya nak ya. Nah, jadi bisa nanti penangguhan tidak naik kelas berarti kamu tetap di kelas 11 tapi enggak kelas 12. Atau promosi menjadi kelas 12. Gitu. Pembebas tugasan, puskorsing. Pegawainya ini melakukan tindakan, misalnya yang tidak diterima oleh perusahaan, indisipliner, ya, nggak masuk selama misalnya 2 bulan, tiba-tiba masuk cuma untuk ambil gaji, sekarang nggak masuk lagi, ambil gaji nggak masuk lagi. Nah, mungkin di sini penangguhan kenaikan pangkat atau di sini pembebas tugasan, dapat hukuman. Tapi masih dapat penghasilan, tapi dapat hukuman. Tapi harus diperbaiki sikapnya. Atau yang terakhir dari vertikal yaitu PHK, pemberhentian. Artinya ya udah selesai. Maaf ya, dengan kami sudah berusaha memanggil orang tua. Kami sudah berusaha minta tolong BP menangani, ya. Wali kelas menangani, BP kesesuaian kita sudah berusaha menangani, tapi kalian itu tidak mengerjakan tugas. Guru sudah maklum terlambat nggak apa-apa, tapi tidak mengerjakan. Maka dengan amat menyesal kamu namanya ini tidak naik kelas. Jangan saat itu Bu minta tugas terlambat. Minta tugas itu saat kamu dari menerima rapot kemarin kurang, itu minta tugas dan tugas sehingga nilainya kamu bagus. Makanya orang kerja itu juga pemberhentian itu ditegur dulu. Bu Erna, kalau bisa jangan terlambat ya, ditegur lisan. Tegur lagi sampai dapat surat pertama teguran. 2, yang terakhir PHK. Jadi nggak ada yang Erna sini
besok kamu nggak usah kerja sini ya, keluar. Itu jika amat sangat mahal, ya, bener-bener kamu melakukan kesalahan yang amat sangat fatal. Contoh misalnya, amit-amit ya punten, tiba-tiba ada pegawai yang kena kasus misalnya narkoba, itu jual beli narkoba apalagi, ya. Perusahaan tahu maka nggak usah macam-macam, langsung hari ini juga polisi nangkep, hari ini juga di PHK misalnya, ya. Maka jangan sampai seperti itu, ya. Oke, ada mutasi horizontal. Tadi atas bawah ya, sekarang nyamping, ya, merupakan pemindahan karyawan dari satu posisi dari jabatan yang sama atau jabatannya mungkin di sini yang lain tapi setara, tapi tanpa diikuti dengan kenaikan penurunan jabatan. Jadi tetap, ya, Sela, kamu sekarang di Bogor, pekerjaan kamu di sini sebagai staf misalnya tata usaha di PTA. Nah, PTA tuh baru membuka kantor baru misalnya di Bandung. Jadi Sela ditempatkan di Bandung tapi tetap di tata usaha. Gitu, berarti ini apa? Kita mutasi horizontal. Tapi kalau nanti Sela kamu ditempatkan di Bandung, kamu di sana alhamdulillah menjadi misalnya kepala bagian misalnya tata usaha. Berarti naik pangkat, walaupun mutasi tapi naik pangkat. Gitu ya. Kenapa mutasi horizontal dilakukan? Untuk memenuhi karyawan di bagian lain. Contohnya Ibu Erna di bagian tata usaha cuti. Kadang-kadang kalau di kantor kan ada ya nak ya, ada yang cuti melahirkan, ada yang cuti menikah, ada cuti karena sakit atau cuti yang lain. Maka bagian itu kekurangan pegawai, maka diambil. Tata usaha tadi ada 4, Sela kamu ke bagian sana dulu ya sambil menunggu yang lainnya cuti misalnya. Berarti ini mutasi, ya. Memenuhi keinginan karyawan sesuai dengan minat keahlian di bidangnya masing-masing. The right man on the right place. Jadi kadang-kadang orang bekerja itu misalnya Lili itu orangnya misalnya suka masak, ya. Di hotel tempat dia bekerja, dia di bagian front office. Memang bisa, tapi Lili itu nggak nyaman di front office. Pak, boleh nggak saya di dapur aja? Kenapa? Saya kan suka masak. Jadi saya biar bisa belajar dan belajar terus. Karena saya suatu saat menjadi chef atau pengen punya rumah makan dan seterusnya. Ya, boleh. Itu memenuhi keinginan dari karyawan. Tapi belum tentu dikabulkan karena harus diuji. Jangan sampai karena di sana ada yang enak, ganteng, Lilinya bebas makan misalnya ya, nggak bisa seperti itu ya. Oke. Terus di sini memberikan motivasi untuk mengembangkan kemampuan. Seperti tadi Ibu bilang awal, bahwa biar tidak jenuh, biar kita selalu belajar, bukan di tempat yang sama tapi tempat yang lain juga. Kemarin kita masak, ya di hotel nih bagian dapur masak, kitchen. Pindah ke FO di front office, pindah. Nah, gitu. Jadi perpindahan itu bukan berarti kita nggak betah, supaya kita punya pengalaman, gitu ya. Kalau bentuknya horizontal tadi mutasi tempat, seperti tadi Sela ternyata ditempatkan di Bandung, gitu ya. Tanpa ada perubahan jabatan ya, karena sebabnya itu kadang merasa bosan, ya bolehlah misalnya kalau bosan pindah, tapi kita harus tetap, nah kalau bekerja itu sama dimanapun. Kamu SD, SMP, SMK, kuliah, kerja, apapun yang kita lakukan, baik, semuanya baik, gak pernah ada yang salah. Tetap pasti kita punya kesalahan. Dan apapun kesalahan yang telah kita lakukan, sebanyak apapun, pasti kita juga punya kelebihan atau kebaikan. Jadi kalau melihat seperti itu jangan, nggak enak di sana, pimpinannya gini mau pindah. Kerja di sana pimpinannya enak, nggak enak di sini ternyata karyawannya begini, pimpinannya sih enggak, tapi teman-teman kantor, ribet nggak mau pindah. Oh di sana enak sih, pimpinannya enak, karyawan enak, tapi nggak enak di sini kenapa? Jauh dari jalan harus ngecek tiap hari, ya Allah, habis duitnya untuk ngecek misalnya, pindah. Jadi kita di sini ya
Harus jangan bosan bekerja, nikmati. Ya. Ibu selalu bilang sama kalian, dalam satu hal itu ada dua, dalam sesuatu itu harus ada dua hal yang harus kalian lakukan jika kalian mengalami sesuatu atau menghadapi sesuatu. Jika kalian bisa merubah, ubahlah. Aduh, kantor ini kok sempek banget ya, barangnya aneh-aneh. Aku rapiin, aku tata. Jadi bersih, dikasih kembang situ, dikasih lukisan situ. Ini barang yang gak perlu dibuang, dikeluarkan, ditambahin ini, tambahin itu. Nyaman deh, ubah. Kalau kalian merasa mampu bisa merubah, tapi izin, selalu izin. Tapi jika kalian menemukan atau menghadapi atau di tempat yang kalian tidak bisa, tidak boleh merubahnya, yang harus kalian lakukan itu satu, adaptasi. Sekarang pandemi masuk 7:30 sampai 7:30 di rumah. Adaptasi lah. Pukul 7 udah mandi, udah sarapan, udah pakai seragam di depan komputer, di depan laptop, di depan HP. Buku ada, pulpen ada, semua ada. Adaptasi. Kemarin temen ngobrol, beli ini, beli itu, ngobrol seneng ketawa ke TV ya. Ingat kan waktu kita belajar, absen, berbaris, masuk ke kelas, ya enggak? Belajar bareng, jajan bareng, ya, kabur bareng misalnya ya. Adaptasi sekarang pandemi di rumah. Jangan ditegur guru, ditegur wali kelas. Erna nih mana ya, jamnya ibu kan nggak pernah ada, masih tidur bu. Bangun, adaptasi. Jadi kalau bisa rubah, ubah. Yang bisa menikmati kita enak tidak tuh diri kita, bukan orang lain. Kita masak, rasanya kok begini, kamu makan, enak. Ya, orang lain nggak mau, biarin, yang penting di mata kita, di mulut kita enak. Itu, ya. Jadi ingat, ada tour of area di area, ada tour of duty, perubahan jabatan, penempatan pada posisi semula, muter gitu ya nak ya. Ketentuan mutasi menurut undang-undang, tadi karena kita tadi mutasi ada, ini ada namanya PNS, ada namanya pegawai negara. Menurut undang-undang negara, undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003, mungkin ada yang terbaru ya nak ya, nanti kita lihat, bahwa dalam undang tersebut dijelaskan bahwa penempatan tugas kerja merupakan hak perusahaan. Jadi kamu nggak Bu Erna, pindah dong Bu, ya Allah bete Bu di sini Bu, ya Allah macet, sumpek Kan kantor kita ada yang di Bali ya Bu, pindah tuh Bu ke Bali misalnya ya. Hak perusahaan untuk memindahkan. Jadi perusahaan memiliki kebebasan ya. Tapi meski begitu ya, untuk menghindari kesewenang-wenangan terhadap pekerja, undang-undang mengamanahkan beberapa syarat, yaitu azas penempatan tenaga kerja bebas, objektif, terbuka, adil dan setara. Jadi bebas. Erna sih enak amat ditempatkan di Bali. Tahu nggak Erna itu siapa? Kan dia adiknya ini, adiknya pimpinan, adiknya bos. Enak amat ya. Nggak boleh itu. Ya. Sesuai dengan kompetensinya, keahliannya. Terbuka, jadi nggak ada tiba-tiba, maaf ya teman-teman, hari ini saya mau pamitan, besok saya pindah ke Bali. Kok tiba-tiba ya? Oh enggak kok, ini prosesnya sudah 2 minggu. Kok kita nggak tahu? Ya, nanti mungkin suatu saat kamu akan mengalami seperti itu di perusahaan. Dan mudah-mudahan tidak ya. Jadi terbuka, adil dan setara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Tepat itu sesuai dengan keahlian, keterampilan, kemampuan, minat, bakat dan semuanya tepat. Kayak tadi Lili pintar masak, diletakkan, ditempatkan di dapur. Alhamdulillah kata Lili. Alhamdulillah ya Allah, sekarang di dapur aku bisa kreasi masakan, gitu ya. Penempatannya harus memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan pelindungan hukum. Jangan ditempatkan karena dihukum.
Erna, karena kamu indisipliner, maka ibu akan pindahkan pekerjaan kamu bukan di Bogor lagi. Tapi di mana Bu? Di ujung gunung di pulau misalnya, ujung pulau yang nggak ada orangnya misalnya, nggak mungkin ya. Gitu. Tapi tetap mungkin bagi kalian tuh hukuman. Bu Erna sih nggak suka. Coba aku jadi guru pegawai negeri, ditempatkan seluruh Indonesia, ditempatkan di daerah yang tertinggal, terluar. Ya, di Riau kami nyebrang pulau dulu, lewatin laut dulu. Lewatin laut tuh menggunakan kapal juga 2 jam. Dan ibu ditempatkan di sana ngajar. Ya Allah, dosa apa saya? Enggak boleh begitu, ya. Harkat martabat hak asasi. Semua pegawai negeri kalau sudah saya bersedia menjadi pegawai negeri, ada sumpah, maka dirimu, nasibmu itu ditentukan oleh undang-undang. Jadi nggak boleh, mudah-mudahan saya ditempatkan di Bogor ya, dekat ibu dan bapak. Jangan-jangan jadi pegawai negeri nak, pegawainya bapak aja. Ya. Penempatan juga dilakukan dengan mempertimbangkan apa ini, pemerataan kesempatan kerja. Jadi setahu saya punya teman seorang dokter, ya. Sebelum dia itu mendapatkan spesialisnya, dia itu kayak koas, maka dia ditempatkan biasanya lebih jauh dari di daerah, misalnya waktu itu di Sukabumi, tapi dekat ujung sana. Ya, mungkin selama 1 atau 2 tahun. Baru nanti ditempatkan di dalam kota. Begitu seterusnya. Mungkin itu salah satunya, ya. Itu dari ibu, oke? Dan di sini alasan PNS mutasi itu diantaranya ikut suami, pindah, kantornya mungkin tidak nyaman lagi, jenjang karirnya mungkin mentok di situ, atasannya Ibu Erna ini gelarnya 4A, sedang kamu di sini masih muda 3D, nanti nggak bisa ngelewatin Ibu Erna, makanya pindah, ya. Suasana lingkungan baru atau merawat orang tua yang renta, ini ada juga. Bapak ibu saya kan udah sepuh Pak di Jogja, jadi kalau bisa saya minta ditempatkan di Jogja, dekat dengan orang tua misalkan, ya. Atau kondisi kesehatan yang memburuk dan jarak tempuh kantor yang jauh dari tempat tinggalnya. Bu Erna ditempatkan misalnya di Jonggol, Jonggol Bogor kan jauh ya lumayan, makanya minta mutasi karena orang tua Bu Erna ada di Bogor misalkan, ya. Ya, jadi ini perencanaan ini bisa kamu baca di dalam peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara mutasi bagi pegawai negeri. Oke ya. Nah, ini kalian bisa bacakan di sini bahwa intinya kalau kita mau pindah apapun harus sesuai dengan tadi kompetensi, ilmu. Jelas ya di sini kompetensinya. Ya, pemetaan pegawai juga ada. Jangan di sini penuh, di sana nggak ada pegawainya, cuma 1 atau 2, gitu ya. Kebutuhan organisasi. Terus kalau PNS itu jenisnya dalam satu instansi pusat atau daerah, atau antar kabupaten, antar kota dalam satu provinsi, atau kantor antar kabupaten, kantor tapi juga antar provinsi, ya. Jadi kayak bus malam ya, antar provinsi. Jadi yang ada salam kantor-kantornya ada juga yang dalam satu provinsi, ada yang di luar provinsi, gitu ya. Tapi juga ada di luar negara, ini yang terakhir ini, NKRI di luar negeri, ya. Alhamdulillah saya itu lulus penempatan, ditempatkan misalnya di sekolah Indonesia yang ada di Amerika. Aduh, nggak pernah mimpi. Tapi rizkinya Sela sudah belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, nilainya bagus, terus kuliah, ya, jurusannya bahasa Inggris, tambah bagus, ngelamar menjadi guru, alhamdulillah ditempatkan di Amerika. Jadi Sela itu dengan modal, cuma begitu dia bisa keliling Amerika dengan gratis, enak kan? Oke ya. Jadi di sini yang dilakukan ibu tadi bahwa, ya, contoh yang tadi dari Sela, Lili, semuanya, bahwa kalau kita ingin belajar
otak kita, keterampilan kita, pengetahuan kita itu akan membawa kamu keliling dunia. Dea itu orang Bogor, Alika orang Bogor, Anissa orang Bogor, Aulia orang Bogor. Tapi tidak menutup kemungkinan satu saat bisa bekerja bukan di Bogor, bukan di Jawa Barat, bukan di Pulau Jawa, tapi mungkin di luar Pulau Jawa. Bukan di luar Pulau Jawa, tapi bukan di luar negara Republik Indonesia. Masa depanmu ada di sini. Kamu mau keliling dunia, kamu tidak mau keliling dunia, kamu yang menentukan. Oke? Tidak ada pertanyaan di sini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pegawai yang hebat suatu saat. Amin, doa ibu buat kalian. Dan mudah-mudahan saat itu tiba, kalian ingat pesan ibu, menjadi seorang pegawai yang baik, yang amanah. Oke? Mudah-mudahan tidak pernah mengalami demosi, tapi selalu promosi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini membuat kita, menggugah kita untuk semangat belajar ya anak ya. Kita ketemu minggu depan dalam tata kelola kepegawaian kelas 11 OTKP. Saya Ibu Erna Agustin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.